warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariadi, salah satu staf dosen Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dengan bidang keahlian teknologi farmasi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitunya mata kuliah Biofarmasetika dan Farmakokinetika 2. Pemaparan ini akan saya sampaikan terbagi dalam 3, meliputi delivery, interaction, dan assessment. Penyajian deskripsi mata kuliah ini dalam rangka unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dari unsur pengajaran. Baiklah, sebelumnya saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah ini terlebih dahulu. Mata kuliah Biofarmasetika dan Farmakokinetika 2 adalah salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 Prodi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara dengan bobot perkuliahan 2 SKS dengan 1 SKS praktikum dengan kode mata kuliah terpisah. Adapun capaian pelajaran yang dibebankan oleh Prodi pada mata kuliah ini atau CPMK sesuai RPS yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep biofarmasetika dan farmakokinetika obat pada berbagai rute pemberian. Mahasiswa mampu menerapkan dasar biofarmasetika dan farmakokinetika obat. Mahasiswa mampu merancang studi bioavailabilitas dan bioequivalensi secara in vitro dan in vivo berbagai produk obat sesuai regulasi yang ada. Jadi, mahasiswa akan belajar mengenai konsep biofarmasetika dan farmakokinetika obat atau kinetika obat dalam tubuh yang digambarkan dalam berbagai model farmakokinetik secara matematis. Hubungan sifat psikokimia obat terhadap farmakokinetika obat pada berbagai rute pemberian yang berbeda, metode penentuan parameter farmakokinetik obat, bioavailabilitas, dan penerapan studi bioavailabilitas dan bioequivalensi secara in vitro dan in vivo pada percobaan praklinis dan uji klinis sesuai regulasi yang ada. Dengan demikian, mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa sarjana farmasi, mengingat mata kuliah ini berkaitan dengan 2 dari 9 CPL Prodi, yaitu pertama, mampu memecahkan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data dengan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan, pendistribusian, pengelolaan, dan pelayanan sediaan farmasi untuk optimalisasi keberhasilan terapi. Mampu melaksanakan riset dalam rangka penyelesaian masalah yang berkontribusi pada perbaikan dalam ilmu farmasi. Selanjutnya saya akan masuk pada bagian pertama, yaitu memaparkan terkait delivery atau penyampaian materi ke mahasiswa yang terdiri dari apa saja materi yang akan disampaikan, bagaimana proses penyampaian, sistem pembelajaran, dan mode perkuliahan. Apa saja materi yang akan disampaikan tentu berkaitan dengan kemampuan yang diharapkan atau CPMK yang dibebankan oleh prodi ke mata kuliah. Untuk mencapai CPMK ini, maka diturunkan dalam beberapa topik perkuliahan yang diberikan dalam 14 kali pertemuan, di mana satu topik mempunyai 1 sub CPMK. Adapun beberapa sub CPMK tersebut meliputi pada pertemuan 1 sampai 2 ada 2 sub CPMK. Setelah mengikuti perkuliahan ini, maka mahasiswa akan dapat mampu menjelaskan biofarmasetika dan farmakokinetika serta penerapannya dalam berbagai bidang farmasi dan kedokteran. Mampu menjelaskan berbagai model farmakokinetika yang menggambarkan kinetika obat di dalam tubuh atau distribusi dan eliminasi obat. Pada pertemuan 3 sampai 5 ada 3 sub CPMK. Di antaranya, mampu menghubungkan sifat fisikokimia obat terhadap biofarmasetika dan farmakokinetika obat yang diberikan melalui berbagai rute seperti melalui mata, perkutan, rektum, dan sebagai pertimbangan dalam merancang bentuk, sediaan, dan sistem penyampaian obat yang sesuai. Kemudian pada pertemuan 6 sampai dengan 10 ada 3 sub CPMK. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menentukan nilai parameter farmakokinetik obat dari data konsentrasi plasma versus waktu, yaitunya pada model 1 kompartemen, pada model 2 kompartemen terbuka, dan pada berbagai rute pemberian atau rute ekstravaskular dan oral serta intravena bolus. Selanjutnya pada pertemuan 11 sampai 12 ada 2 sub CPMK.
Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman bioavailabilitas dari berbagai bentuk sediaan atau produk obat. Mengklasifikasikan berbagai produk obat yang mempunyai potensi risiko cenderung tidak bioekivalen dan produk obat yang dikategorikan untuk dilakukan uji ekivalensi in vitro dan in vivo. Selanjutnya pada tiga pertemuan terakhir ada satu sub CPMK, yaitu mampu membuat rancangan dan evaluasi tata laksana studi bioekivalensi baik in vitro dan in vivo menggunakan hewan percobaan atau dalam ini praklinis dan uji klinis sesuai regulasi yang ada. Sub CPMK ini sangat penting dan mempunyai penerapan yang luas berkaitan dengan pengembangan produk di industri, riset, dan aspek klinis dari suatu produk obat. Data parameter farmakokinetik yang diperoleh melalui studi BE adalah salah satu syarat untuk produk obat mendapat izin edar oleh Balai POM atau Badan POM yang bermanfaat secara klinis. Pada mata kuliah praktikum, mahasiswa akan mempraktekkan studi bioekivalensi ini di laboratorium secara in vitro dan in vivo menggunakan hewan percobaan. Selanjutnya, bagaimana penyampaian materi? Penyampaian materi dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Secara sinkronus dilakukan secara tatap muka langsung di kelas ataupun daring melalui Zoom meeting atau Google Meet. Secara asinkronus dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh USU, yaitu Learning USU meliputi penyampaian bahan ajar, kontrak perkuliahan, pemberian tugas, pemberian kuis, dan pengumpulan tugas. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait interaksi. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan ini adalah melalui pendekatan Student Centered Learning. Hal ini agar proses pembelajaran tidak hanya berjalan satu arah, namun melibatkan peran dan keaktifan mahasiswa yang lebih dominan, sehingga secara tidak langsung memberikan peningkatan interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan antara sesama mahasiswa, sehingga proses belajar lebih menarik dan tentunya membantu lebih mudah tercapainya CPL. Proses pembelajaran dilakukan meliputi 1. Dimulai dengan penyampaian materi, diselingi pertanyaan sebagai pemicu diskusi yang interaktif antara dosen dan mahasiswa dan penyampaian pandangan. Kedua, pemberian tugas mandiri dalam bentuk pembuatan resume terkait topik pembahasan yang disampaikan melalui kajian pustaka. Hal ini mendorong pengembangan pengetahuan yang lebih luas dan kemandirian serta tanggung jawab. 3. Pemberian tugas kelompok. Di sini ada dua model. Kelompok membahas, mendiskusikan, dan menyelesaikan kehitungan atau penentuan parameter farmakokinetik pada pemberian oral ataupun ekstravaskular dan intravena dari artikel penelitian. Setiap kelompok mendiskusikan artikel yang berbeda dan nantinya saling berbagi antar kelompok saat diskusi di kelas. Kemudian tugas kelompok project based. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diminta membuat rancangan dan evaluasi tata laksana uji BABE secara in vitro dan secara in vivo menggunakan hewan percobaan sesuai regulasi yang ada. Mahasiswa melakukan pencarian data, informasi, teori secara berkelompok, mengajukan gagasan, hipotesis, memilih metode bersama kelompok, melakukan diskusi dan merumuskan solusi bersama kelompok, menyusun hasil diskusi dan menyiapkan bahan presentasi. Kemudian tugas kelompok ini akan dibawa ke forum diskusi di kelas. Terakhir, mengunggah tugas dalam tepat waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait penilaian. Untuk mengukur pencapaian CPMK dilakukan melalui beberapa komponen penilaian. Setiap komponen mempunyai pembobotan yang berbeda-beda, meliputi kuis, tugas mandiri, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kuis dilakukan sebanyak 2 kali dengan bobot sebanyak 10%. Indikatornya, ketepatan jawaban menggunakan sistem penilaian scoring. Kemudian tugas ada beberapa tipe, tugas mandiri, tugas kelompok, dan tugas project based. Tugas mandiri yaitu resume, bobotnya 10%. Dengan indikator, persentase kesesuaian isi resume dengan pokok bahasan, keabsahan dan referensi yang up to date, tingkat kemiripan dengan sumber literatur atau plagiarism, ketepatan waktu dalam menyerahkan tugas. Penilaian dilakukan secara objektif menggunakan rubrik penilaian. Selanjutnya, tugas kelompok dengan bobot 20%, sebanyak 2 kali.
Untuk kelompok project bus, satu kali dengan bobot 30% yang lebih besar. Indikator tugas kelompok, ketepatan menjelaskan permasalahan, kemampuan dan keaktifan dalam memberikan respon, jawaban atau pertanyaan, kerjasama dalam tim, keabsahan dan referensi yang up to date, kelengkapan dan kesesuaian format hasil diskusi, presentasi tingkat kemiripan dengan sumber literatur atau plagiarism, dan ketepatan waktu dalam menyerahkan tugas. Penilaian dilakukan secara objektif menggunakan rubrik penilaian. Kemudian, sisa bobot 25% adalah untuk penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikianlah saya sampaikan penjelasan tentang mata kuliah Biofarmasetika dan Farmakokinetika 2 terkait sistem atau metode penyampaian, interaksi, dan penilaian. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan cuplikan proses pembelajaran yang terlaksana di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah Biofarmasetika dan Farmakokinetika 2 dengan topik hari ini adalah bioavailabilitas obat. Untuk topik kita hari ini adalah yang akan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberagaman bioavailabilitas baik itu absolut dan relatif dari berbagai bentuk sajian atau produk obat. Ya. Nah, kemudian selanjutnya sebelum lebih lanjut kita membahas tentang bioavailabilitas obat, saya ingin mengetahui kira-kira dari rekan-rekan peserta kelas semua ini sejauh mana pengetahuan dan pemahamannya tentang bioavailabilitas obat. Saya mau tanya, apakah sebelumnya sudah pernah dengar istilah bioavailabilitas obat? Sudah ya? Ya, bagus ya. Berarti sudah tidak asing ya. Nah, kalau begitu, saya mungkin mintakan kepada salah seorang peserta kelas untuk menyampaikan kira-kira apa yang diketahui dan dipahami tentang bioavailabilitas obat. Silakan, satu orang. Oke? Ya, ada? Ibu Tani? Ya. Silakan. Kalau yang dari saya ketahui, bioavailabilitas obat itu adalah jumlah obat yang terdapat di dalam badan di dalam tubuh. Siapa namanya? Putri Dava. Ya, itu kata Putri ya. Nah, jadi jumlah obat yang beredar di dalam darah. Kemudian mungkin saya minta yang lain, mungkin yang lain ada tambahan atau melengkapi, atau boleh juga saya kurang pendapat gitu. Ada? Silakan, saya mintakan satu orang lagi. Bagaimana pendapatnya? Mungkin sebagian sebelah sini. Izin Pak. Ya. Bioavailabilitas itu saya ketahui Pak, hampir sama seperti Putri Dava Pak. Ya. Bioavailabilitas itu ketersediaan hayati obat di dalam tubuh kita. Ya, terima kasih ya Putri dan Farhan ya. Ini bagus ya. Jadi semua kita sudah mendengar ya. Jadi apa yang disampaikan oleh temannya tadi itu sudah mendekati ya, bahwa bioavailabilitas dengan istilahnya ketersediaan hayati atau obat di dalam tubuh gitu ya. Jadi bioavailabilitas itu adalah suatu istilah farmakokinetik yang menggambarkan tingkat laju absorpsi dan jumlah absorpsi zat aktif yang mencapai sirkulasi pembuluh darah sistemik setelah pemberian dari bentuk sediaannya. Jadi ingat, kata kunci di sini ada dua, adalah tingkat laju absorpsi obat dan jumlah absorpsi obat yang sampai ke sirkulasi sistemik dari bentuk sediaannya. Nah, artinya di sini apa? Ini menunjukkan kadar atau konsentrasi zat aktif atau obat yang berada di pembuluh darah sistemik seperti yang dibilang Putri tadi. Nah, ini penting ya, bioavailabilitas ini. Kenapa? Ya, karena bioavailabilitas ini akan jadi penentu apakah obat yang diminum ini nanti akan memberikan efek atau dia akan bersifat toksik atau racun, gitu ya. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Tujuan
biofarmaseutik itu adalah bagaimana kita menyesuaikan, merancang suatu sediaan, menyesuaikan penyampaian obat ya, dari bentuk sediaannya yang sedemikian rupa sehingga obat tersedia dan memberikan efek terapeutik terhadap pasien yang optimal dan juga aman. Untuk menilai bioavailabilitas, maka harus ada tolak ukurnya. Apa yang menjadi tolak ukur dari bioavailabilitas itu? Itu dikenal dengan istilah parameter bioavailabilitas. Ada 3 parameter bioavailabilitas. Ya, mungkin ini juga sudah pernah dengar ya, sering ya. Di antaranya ada apa? Cmax ya, konsentrasi maksimum. Pernah dengar ya, sering. Kemudian Tmax, waktu maksimum ya. Kemudian AUC. Nah, di sini juga kalau kita lihat, perhatikan kurva ya. Ini adalah merupakan kurva ya, konsentrasi obat plasma ya, versus waktu. Kemudian di sini ada kita lihat ya, pada bagian sumbu konsentrasi Y atau konsentrasi plasma level waktu, ada istilahnya MPC. Apa MPC? Maksimum. Coba satu orang. Ya, silakan Farhan. Minimum toxic concentration. Ya, bagus ya. Itu dia. Jadi minimum toxic concentration. Kemudian ada kalau yang tertulisnya di bawah ini apa? MEC. Apa? Minimum effect concentration. Minimum effect concentration. Ya. Jadi konsentrasi minimum yang memberikan efek. Nah, maka nanti di sini apa kaitannya parameter bioavailabilitas dengan efek dan keamanan atau toksik suatu obat? Jadi kalau kita perhatikan ya, nah di sini ada MTC, ya, minimum toxic concentration. Di sini ada minimum efek concentration, ya, perhatikan ya. Nah, kalau kita minum obat, konsentrasi maksimum obat yang ada di dalam darah itu berada di bawah yang di sini, bisa seperti ini. Apa artinya? Ya, bagus ya. Jadi ini adalah merupakan daerah subterapi. Artinya apa? Tidak tercapai efek terapi. Artinya apa? Konsentrasi obat yang berada dalam sistemik adalah tidak mencukupi dosisnya. Ya, padahal dosis sedianya sudah pas, sudah sesuai. Misalnya paracetamol 500 mg, amoxicillin kita minum 500 mg, sedianya kita minum 500 mg. Tetapi yang sampai, misalnya kalau di bawah terapi ini, maka dia tidak juga mencukupi dosisnya. Paham ya? Itu satu. Berarti tidak mencukupi. Artinya kita minum obat tapi sia-sia, tidak memberikan manfaat. Kemudian kalau kita minum obat, tetapi konsentrasinya ada di atas garis stop apa? MTC. Artinya apa? Maka obat yang kita minum itu akan berpotensi menimbulkan efek toksik. Nah, kemudian, nah artinya di sini kita perlu mempertimbangkan kalau konsentrasi maksimum ini. Nah, selayaknya di mana? Maka ini ada istilahnya ada di antara MTC dan MTC ada merupakan apa namanya? Adalah terapi. Ya. Nah, inilah maka target kita bahwa konsentrasi maksimum obat dalam darah itu selayaknya adalah berada di daerah terapi. Ya, nah inilah kita mendapatkan efek yang optimum dari saudara. Jadi di sini nanti juga ada istilah lain ya. Jadi rem terapi ini setiap obat itu berbeda-beda. Ada yang rem terapinya sempit, ada yang sangat luas. Kalau kita kira misalnya paracetamol yang umum itu rem terapinya sangat luas, ya kan? Boleh sampai ya berapa kali satu hari kan? Dosisnya 500 mg, 3-4 kali, nanti bisa sampai 2 gram satu hari. Tetapi ada yang kecil rem terapinya. Dalam satu kali minum ada yang kecil. Contohnya apa? Seperti digoxin. Berapa? Sangat kecil, di bawah 10 mg. Jauh berbeda sekali dengan paracetamol. Ya, itu rem terapi. Maka ini penting seperti tadi dalam biofarmasi dan farmakokinetik. Ya, nah kemudian ada di sini istilahnya kalau waktu di sini. Jadi titik di mana suatu konsentrasi
merupakan awal mula kerja obat atau concept of action. Jadi concept of action. Di sini juga kita bisa mengatur. Kalau kita ingin concept of action mula kerja obat itu lebih cepat, maka kita harus mengatur cepatnya konsentrasi obat itu bisa, ya, lajunya tadi harus lebih cepat sehingga lebih dalam waktu yang singkat dia sudah mencapai konsentrasi minimum terapi. Kemudian juga di sini ada jarak akhir dari terapi. Maka antara jarak ini ada disebut apa? Inilah masa, ya, di sini. Inilah durasi, ya, duration of action atau lama kerja obat. Jadi inilah lama kerja obat, ya. Nah, ya, durasi, ya, kerja obat. Nah, apa biofilus absolut? Adalah merupakan suatu fraksi dari dosis obat yang diberikan yang mencapai sirkulasi sistemik. Dan ini nilainya adalah dari 0 sampai 1. Kalau 1 itu biasanya diberikan untuk apa? Sediaan intravena, ya. Nah, kalau oral ini bervariasi. Sediaan yang diberikan secara oral itu bervariasi, ya. Ada yang 60, ya. Ada yang 80. Nah, jadi biofilus absolut digambarkan dengan fraksi atau dengan 1 atau bisa juga dinyatakan dengan persen, ya. Kalau dia sempurna berarti 100%. Kalau dia tidak sempurna seperti sediaan oral atau ekstravaskular itu bervariasi, ya. Nah, biofilus absolut suatu obat itu, ya, adalah dengan cara apa? Kalau kita ingin melihat kita sediaannya ekstravaskular, ingin melihat berapa sih sebenarnya biofilus absolut dari suatu sediaan kita, maka adalah dengan cara membandingkan, ya, biofilus ekstravaskular atau oral tersebut dengan biofilus intravena. Apanya yang dibandingkan? Apanya? Kita ada 3 parameter tadi. Yang dibandingkan adalah parameter AUC. Jadi dengan cara membandingkan, ya, AUC ekstravaskular dengan, ya, ekstravaskular dengan intravaskular. Secara farmakokinetik persamaannya seperti ini. F dengan AUC ekstravaskular per intravaskular. Dan juga istilahnya biofilus relatif. Kalau biofilus relatif ini apa? Adalah perbandingan suatu bentuk sediaan selain dengan intravena. Membandingkan satu sediaan, tapi saatnya sediaan itu merupakan obat yang sama, dosis yang sama. Jadi obat yang sama, dosis yang sama dibandingkan dengan bentuk sediaan lain atau dengan satu sediaan yang sama. Misalnya sama-sama tablet, ya. Jadi tablet generik dengan tablet merek dagang atau tablet merek dagang produk A dengan produk B. Itu bandingan. Itu namanya biofilus relatif. Jadi artinya biofilus suatu obat itu dapat bervariasi, gitu, ya. Jadi walaupun dia obatnya sama, diberikan dosis yang sama, dalam bentuk sediaan berbeda, pasti akan bervariasi. Bahkan dalam bentuk sediaan yang sama pun, dosis sama, obat sama, sediaan sama, sama tablet, sama kapsul, sama sirup, sama suspensi misalnya, itu mempunyai variasi dalam biofilus. Ya, banyak faktor sebenarnya mempengaruhi keragaman biofilus tersebut. Antaranya kita lihat, ya, ada faktor yang terkait dengan formulasi dan bentuk sediaan. Nah, misalnya kita lihat dari proses formulasi. Di sini berkaitan dengan sifat fisikokimia obat. Misalnya particle size atau ukuran partikel. Apa pengaruhnya nanti terhadap biofilus? Coba satu orang bantu, siapa? Apa pengaruh ukuran partikel suatu bahan aktif atau tersediaan terhadap misalnya bentuk suspensi? Silakan. Kalau makin besar ukuran partikel Pak, semakin bisa dilarut. Sedangkan kalau semakin kecil ukuran partikelnya semakin mudah larut. Semakin mudah larut, ya. Kenapa? Karena ukuran itu pengaruhnya oleh ukuran partikel. Ya, betul, ya. Teman-teman? Ya, ya, terima kasih, ya. Ini betul, ya, kawan, ya, bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka akan semakin mudah larut. Kenapa? Karena luas permukaan kontak partikel dengan medium pelarut akan semakin besar. Semakin mudah larut, maka semakin tersedia obat tersebut untuk diabsorpsi di tempat absorpsi. Ada yang punya pertanyaan? Pertama dulu, silakan di belakang. Dari yang kita ketahui kan Pak, dari penjelasan Bapak, ada obat generik dan obat-obat yang di pasaran itu
obatnya sama tapi mereknya berbeda. Jadi apa yang membedakan obat generik dan obat yang memiliki harga mahal tapi dengan komposisi yang sama, kandungan yang sama? Siapa? Andre. Andre ya. Terima kasih Andre ya. Itu tepuk tangan dulu Bu Andre ya. Tepuk tangan ya. Jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk ya kita ketahui obat itu di pasaran sangat banyak sekali beredar. Bahkan kalau kita lihat satu bahan aktif satu obat banyak ratusan atau puluhan bentuk sedianya. Bentuk sedia puluhan, bahkan bentuk sedia yang sama pun banyak ya. Gitu ya. Harganya bervariasi. Pertanyaannya, itu apakah bagaimana dia perbedaan? Apakah ada perbedaan dari segi kualitas gitu ya dan brevetabilitasnya? Nah, pertama akan saya jawab begini, ya. Yang perlu kita pahami, setiap obat yang beredar di pasaran, ya, baik itu obat generik ataupun obat merek dagang, ya, yang sekian banyak itu, ya, yang beredar di pasaran, kalau dia sudah mendapat izin edar, sudah mempunyai nomor izin edar dan register dari BPOM sudah dikeluarkan, maka obat tersebut sudah memenuhi standar mutu, ya, untuk memberikan efek terapi dan keamanan. Jadi sudah memenuhi persyaratan kualitas, ya, baik dari segi efektivitasnya secara terapi dan keamanannya. Ya. Yang kedua, dari sekian banyak produk tersebut generik dengan merek dagang, apalagi dengan inovatornya, apakah ada perbedaan? Mungkin saja terjadi perbedaan, karena tidak akan mungkin persis sama. Variabilitasnya, seperti kita katakan tadi. Ini misalnya berkaitan dengan faktor tadi ya, ada pemilihan resipien, ada pemilihan metode pembuatan formulasi, ada ya banyak tadi faktor kita pemilihan tadi, yang kita identifikasi tadi ya, banyak sekali. Mungkin saja terjadi perbedaan, tetapi perbedaan itu apa? Masih dalam batas toleransi, masih dalam batas yang diizinkan. Mungkin saja merek dagang dia lebih bagus brevetabilitasnya daripada generik, tetapi obat generik masih dalam batas toleransi, masih dalam standar mutu yang dipersyaratkan, ya, itu juga. Termasuk misalnya dalam hal ya persyaratan parameter biofarmasi dan farmakokinetik, terutama dalam 3 parameter biofarmasi utama tadi, masih memenuhi persyaratan standarnya setelah dilakukan uji klinis, gitu ya, baik in vitro maupun in vivo. Ya, kemudian tadi masalah harga. Masalah harga ini adalah banyak faktor yang mempengaruhi, ya, sangat bervariasi. Jadi tadi, mulai dari pemilihan bahan resipien, ini setiap pabrikan berbeda-beda ya. Ya kan? Ada yang mungkin menggunakan resipien lebih hancur atau mahal atau apa gitu ya. Yang lebih grade-nya ya, ada grade 1 atau berapa. Kemudian ada juga mungkin faktor operasional. Kemudian ada lagi apa? Faktor marketing, pemasaran, ya kan? Nah, setiap mungkin pabrikan atau berbeda-beda ya, sehingga mungkin akan mempengaruhi harga. Ini sangat bervariasi sebenarnya. Tapi yang jelas kita pahami bahwa obat generik yang dikeluarkan dari pemerintah, ya, itu sudah mempunyai ya standar, sudah memenuhi standar kualitas baik dari segi efek terapi maupun keamanan. Oke, saya kira demikian. Gimana? Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Ya. Demikianlah saya sampaikan tentang deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu. Akhir kata, terima kasih. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.